Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe, share, dan like videonya ya. Hari ini bersama Kak Elsa, Kak Dea, dan Kak Isma, kita akan belajar mengenai sejarah singkat negara Indonesia. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Tahukah kalian sejarah bagaimana terbentuknya NKRI dan kemerdekaan Indonesia? Yuk, mari kita simak sejarah singkat terbentuknya NKRI dan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada era prasejarah atau era sebelum masa kerajaan. Sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah Indonesia merupakan wilayah yang terdiri dari banyak suku, dan sistem pemerintahan yang ada pada masa itu adalah pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala suku. Adapun kepercayaan yang berkembang pada masa itu adalah animisme, dinamisme, dan totemisme. Animisme merupakan kepercayaan tentang arwah nenek moyang yang dipercaya suatu saat akan menjumpai mereka. Dinamisme merupakan kepercayaan terhadap benda yang dianggap memiliki kekuatan goib, seperti pohon beringin, keris, dan patung. Totemisme percaya bahwa hewan tertentu dianggap suci, seperti ular, harimau, dan sapi. Selanjutnya ada era kerajaan-kerajaan atau era prakolonial. Pada abad ke-4 sampai 5 Masehi, barulah wilayah yang terdiri dari sistem kesukuan berubah menjadi kerajaan-kerajaan atau sistem kerajaan yang dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha yang masuk ke wilayah-wilayah tersebut. Maka dimulailah era kerajaan-kerajaan. Pada masa itu, wilayah-wilayah tersebut disebut Dwipantara. Dwipantara terdiri dari dua kata bahasa Sansakerta, yakni Dwipa yang berarti pulau dan Antara yang berarti luas atau seberang, sehingga Dwipantara dapat diartikan kepulauan tanah seberang. Kerajaan pertama yang berkembang di wilayah Dwipantara yaitu bercorak Hindu. Antara lain ada Kerajaan Kutai, Tarumanagara, Mataram Kuno, Kediri, Singasari, dan Majapahit. Sedangkan kerajaan-kerajaan yang bercorak Buddha di Indonesia antara lain ada Kalingga dan Sriwijaya. Pada masa kerajaan Majapahit, wilayah-wilayah yang dikenal dengan nama Dwipantara berubah namanya menjadi wilayah Nusantara. Hal tersebut dapat dilihat dari isi Sumpah Palapa yang memiliki arti kesatuan dan persatuan, yaitu pada tahun 1336. Majapahit menjadi pelopor yang mempersatukan kembali seluruh wilayah Nusantara yang terpecah-pecah dan terdiri dari ribuan pulau. Selanjutnya, berkembanglah kerajaan-kerajaan dan kesultanan yang bercorak Islam di wilayah Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Antara lain ada Kerajaan Samudra Pasai, Demak, Pajang, Mataram Islam, Cirebon, Banten, Makassar, Ternate, dan Tidore. Masuknya Islam berpengaruh besar pada kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan pengaruh Islam ini terus berkembang sampai sekarang. Nusantara kemudian berganti nama menjadi Hindia pada tahun 1497 setelah kedatangan bangsa Eropa. Nama tersebut diberikan oleh seorang penjajah asal Portugis, Vasco da Gama, yang menemukan kepulauan Indonesia pada abad ke-15.
Kala itu tahun 1497, Vasco da Gama mulai pergi untuk mencari rempah-rempah dari Eropa melalui India. Hingga ia pun menemukan gugusan kepulauan yang kemudian diberi nama Hindia. Nama Hindia dipilih karena sesuai dengan letaknya yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Adapun nama Hindia sendiri pertama kali diciptakan oleh Herodotus, yaitu seorang ahli sejarah asal Yunani. Selanjutnya, era kolonial. Pada awal abad ke-16 Masehi, tepatnya tahun 1509, terjadilah masa penjajahan di wilayah-wilayah Nusantara. Adapun negara-negara yang menjajah Indonesia diantaranya adalah negara yang pertama menjajah Indonesia adalah Portugis, yaitu pada tahun 1509 hingga 1595. Portugis merupakan negara yang pertama kali menjajah Indonesia. Mulanya Portugis memang sudah mempunyai jaringan perdagangan yang besar di Malaka. Namun, Alfonso mengirim ekspedisi yang dipimpin oleh Antonio untuk mencari daerah lainnya yang kaya akan rempah-rempah di Nusantara. Mereka pun menemukannya di Maluku. Portugis kemudian meminta izin dan membangun kerjasama dengan kerajaan-kerajaan di Maluku, salah satunya kerajaan Ternate. Mereka pun diterima dan mempunyai hubungan baik, sampai akhirnya retak, karena Portugis justru melanggar kesepakatan dan menerapkan sistem monopoli perdagangan yang tidak sehat. Rakyat Maluku di bawah pimpinan Sultan Baabullah pun melakukan perlawanan dan berhasil menaklukkan Portugis pada tahun 1584. Para penjajah dari Belanda yang tiba-tiba datang ke Nusantara pun memanfaatkan situasi perlawanan ini dan turut mengalahkan Portugis, sehingga mereka angkat kaki dari Indonesia. Negara kedua yang menjajah Indonesia adalah Spanyol pada tahun 1521 hingga 1529. Masa penjajahan Spanyol berlangsung cukup singkat di tengah penguasaan Nusantara oleh Portugis. Kala itu, Spanyol juga menginjakan kaki di Maluku dan bersekutu dengan kerajaan Tidore. Kedatangan Spanyol rupanya mengusik Portugis karena mengancam penguasaan bisnis di Indonesia. Padahal mereka punya wilayah jajahan dan sekutu yang berbeda. Perlawanan antara kedua penjajah pun terjadi. Mereka akhirnya berdamai melalui perjanjian Saragossa pada tahun 1529. Menurut perjanjian tersebut, Spanyol harus meninggalkan Maluku dan boleh mengambil kekuasaan ke utara Indonesia, yaitu Filipina. Sementara Portugis tetap berada di Maluku. Akhirnya negara yang pernah menjajah Indonesia itu pun harus angkat kaki dari Nusantara. Selanjutnya, negara ketiga yang menjajah Indonesia adalah Belanda pada tahun 1595 hingga 1942. Penjajahan ini dilakukan kurang lebih 350 tahun dan menjadi penjajahan terlama di Indonesia. Alasan utama penjajahan Belanda adalah untuk menguasai wilayah penghasil rempah-rempah. Belanda pun mengalahkan Portugis dan membangun bisnis di dalam negeri melalui perusahaan dagang mereka atau VOC pada 1602. Belanda tidak hanya memanfaatkan Indonesia dengan menguasai sumber daya alamnya, namun juga menguasai sumber daya manusia untuk berperang. Salah satu kebijakan Belanda yang sangat membuat rakyat Indonesia menderita adalah kulturstelsel atau sistem tanam paksa. Kebijakan ini berisi aturan penguasaan tanah, pekerja, hingga hasil panen rakyat untuk Belanda. Tak heran, banyak bentuk perlawanan dari rakyat kepada penjajah Belanda. Namun kerap gagal, bahkan dominasi Belanda di Indonesia bisa mengalahkan penjajahan lain yang juga sempat datang ke Nusantara. Masa penjajahan Belanda baru berakhir setelah kalah dari Jepang dalam rangkaian Perang Dunia II. Jepang pun mengambil alih kekuasaan di Indonesia. Pada tahun 1596,
bangsa Belanda datang ke Hindia hingga menaklukkan wilayah Hindia di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Hindia pun berubah menjadi Hindia Belanda. Penambahan nama Belanda setelah kata Hindia sebagai penekanan bahwa Hindia milik kekuasaan Belanda. Pada masa penjajahan tersebut, seluruh orang-orang Eropa menyebut Indonesia dengan sebutan Hindia Belanda. Jika diambil ke dalam bahasa Belanda menjadi Hindia Timur. Pada tahun 1860, seorang penulis terkenal asal Belanda, Edward de Dekker, mengusulkan nama baru karena merasa jijik mendengar nama Hindia Belanda yang diberikan Belanda untuk Indonesia. Hal ini karena Belanda telah melakukan perlakuan buruk terhadap rakyat Indonesia, sehingga nama Hindia Belanda mendapat stigma negatif di dunia internasional. Edward de Dekker pun sering mengkritik perlakuan buruk penjajah Belanda terhadap rakyat Indonesia, hingga ia mengusulkan nama baru dan mengganti nama Hindia Belanda menjadi Insulinde. Insulinde sendiri berasal dari kata insula dalam bahasa Latin yang memiliki arti kepulauan. Insulde memiliki arti kepulauan Hindia. Selanjutnya, negara keempat yang menjajah Indonesia adalah Perancis dari tahun 1806 hingga 1811. Perancis menjadi negara yang pernah menjajah Indonesia ketika VOC Belanda mengalami krisis. Hal ini membuat Perancis sempat menguasai Nusantara. Raja Perancis, Louis Napoleon, menunjuk Marsekal Willem Daendels menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1808. Masa kepemimpinan Daendels sangat kejam, sampai mendapat berbagai kecaman. Salah satunya membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan. Akhirnya, ia digantikan oleh Jan William Janssens. Masa penjajahan Prancis tidak lama, sebab para penjajah dari Inggris berhasil mengalahkan Prancis pada tahun 1811. Prancis pun harus menyerahkan kekuasaan di Batavia kepada Inggris. Selanjutnya bersama Kak Ismah, kita akan mempelajari masa penjajahan oleh Inggris. Inggris adalah salah satu negara yang pernah menjajah Indonesia. Setelah mengalahkan Prancis, Inggris menjajah Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816. Melalui Stanford Raffles, Inggris mulai menata Indonesia. Inggris menghapus sistem monopoli perdagangan yang pernah diterapkan Belanda. Begitu juga dengan sistem tanam paksa dan menggunakan sistem yang lebih adil. Raffles bahkan menunjuk bupati lokal menjadi bagian dari pemerintahan, lalu melahirkan sistem sewa tanah. Selanjutnya, negara Eropa itu membagi kewilayahan di Pulau Jawa. Belum rampung penataan itu, Belanda kembali datang. Belanda yang berhasil mengalahkan Inggris akhirnya menguasai lagi Indonesia. Pada tahun 1869, Alfred Russel Wallace yang merupakan penjelajah asal Inggris mempopulerkan sebuah nama baru untuk insulin, yaitu Kepulauan Melayu. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, menjadi The Malay Archipelago. Nama Kepulauan Melayu ini diberikan karena memiliki makna Pulau Melayu yang menguasai lautan. Wilayah tersebut bukan hanya Indonesia saja, melainkan termasuk juga Malaysia dan Singapura. Selanjutnya ada negara Jepang. Negara Jepang menguasai Indonesia setelah kekalahan di Perang Dunia Kedua karena Belanda mengangkat kaki dari Indonesia. Kemudian Jepang mengambil alih dan berjanji akan memerdekakan Indonesia. Nyatanya, Jepang justru menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Kendati singkat, namun kekejamannya tidak kalah dari Belanda. Pada tahun 1942, bangsa Indonesia dijajah Jepang. Selama kekuasaan ini, nama Indonesia berubah menjadi Tu Indo. Dalam bahasa Jepang berarti Hindia Timur.
Selama masa pendudukan Jepang, nama ini dipakai resmi sebagai tanda wilayah taklukannya di kepulauan ini dari tahun 1942 sampai 1945. Bahkan, Jepang menerapkan sistem kerja paksa alias Romusa terhadap rakyat Indonesia. Selain itu, Jepang juga membangun organisasi militer dan memaksa rakyat untuk ikut agar bisa menjadi sumber daya perang lawan Amerika dan sekutunya di Perang Dunia Kedua. Negara yang pernah menjajah Indonesia ini akhirnya angkat kaki setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom Amerika Serikat pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Momen ini digunakan para pejuang Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, era kemerdekaan. Pada Maret 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau nama lainnya BPUPKI. Tujuan dibentuknya BPUPKI memiliki kepentingan tersendiri bagi Jepang dan Indonesia. Indonesia memanfaatkan BPUPKI untuk merencanakan kemerdekaan. BPUPKI pada pertemuan pertamanya di bulan Mei, Supomo membicarakan integrasi nasional dan melawan individualisme perorangan. Sementara itu, Muhammad Yamin mengusulkan bahwa negara baru tersebut juga sekaligus mengklaim Sarawak, Sabah, Malaya, Portugis Timur, dan seluruh wilayah Hindia Belanda sebelum perang. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wijodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran, tetapi Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. Mendengar kabar bahwa Jepang tidak lagi mempunyai kekuatan untuk membuat keputusan seperti itu, pada tanggal 16 Agustus, Soekarno membacakan proklamasi. Pada hari berikutnya, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Kabar mengenai proklamasi menyebar melalui radio dan selebaran. Sementara pasukan militer Indonesia pada masa perang, pasukan pembela tanah air atau PETA, para pemuda, dan lainnya langsung berangkat mempertahankan kediaman Soekarno. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan PPKI melantik Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden dengan menggunakan konstitusi yang dirancang beberapa hari sebelumnya. Kemudian dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai parlemen sementara hingga pemilu dapat dilaksanakan. Kelompok ini mendeklarasikan pemerintahan baru pada tanggal 31 Agustus dan menghendaki Republik Indonesia yang terdiri dari 8 provinsi, yaitu Sumatera, Kalimantan, tidak termasuk wilayah Sabah, Sarawak, dan Brunei, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, termasuk Papua, dan Nusa Tenggara. Walaupun sempat memiliki nama Insulin dan Kepulauan Melayu, namun bangsa Belanda masih berusaha menguasai kembali Indonesia. Kala itu, dalam agresi militer setelah berakhirnya pendudukan Jepang. Berkat perjuangan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Hindia Belanda pun merdeka pada tahun 1945 dan memakai nama menjadi Indonesia secara resmi. Nama Indonesia sebenarnya sudah ada sejak tahun 1850
yang diperkenalkan oleh James Ricardos Logan dan George Samuel. Keduanya merupakan ilmuwan Inggris yang menyebutkan kepulauan ini dengan nama Indonesia dalam majalah tahunan mereka yang terbit di Singapura berjudul Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia. Pada tahun 1945 inilah nama Indonesia pertama kali muncul dan dipakai, sehingga kita kenal sampai saat ini. Nama Indonesia sendiri berasal dari kota Yunani, Indus yang berarti Hindia, dan Nesos yang berarti kepulauan. Jadi dapat diartikan sebagai Kepulauan Hindia. Dengan mempelajari sejarah, kita lebih mengenal dan mencintai bangsa ini. Sekian pelajaran pada hari ini bersama Kak Dea, Kak Elsa, dan Kak Isma. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.